Bab 273. Kemarahan. Apakah kamu bercanda, berani memukul istriku? Melihat istrinya menderita kerugian, Wiwin Limo tidak bisa menahan amarahnya, dan pergi untuk menamparkan wajah Aurora Bliss. Wiwin Limo dengan marah meraih Aurora Bliss dan ingin menamparnya beberapa kali lagi, tetapi ketua kelas lama dan beberapa teman sekelas lainnya sudah berkumpul dan meraih lengan Wiwin Limo satu demi satu, tidak ingin dia membuat segalanya lebih besar. Rina Sabrina ingin melawan Aurora Bliss, Wiwin Limo juga ingin melawan Aurora Bliss, tetapi beberapa teman sekelas laki-laki semua bergegas dan memblokir mereka, menyebabkan kekacauan di ruang catur dan kartu. Pada akhirnya, dua hooligan yang mendominasi membuat gerakan yang mengejutkan. Satu hooligan mengeluarkan parang dari belakang pinggangnya dan menebasnya dengan keras di atas meja. Hanya setelah ledakan keras yang terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Hooligan lain menunjuk mereka dengan arogan dan mulai memarahi, "Apakah kalian mencari kematian? Saya ulangi, jika tidak ingin mati kalian menyingkir. Jika kalian terus mencampuri urusan kami, aku akan mencincang mati kalian." Dua hooligan ganas, dengan parang yang mempesona, beberapa teman sekelas laki-laki tidak berani campur tangan, dan semua mundur dengan takut-takut. Aurora Bliss tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang sepi dan tak berdaya. Rina Sabrina tidak perlu berpura-pura lagi, menunjukkan wajah yang mendominasi, dan berkata dengan tegas, "Bawa dia padaku, aku akan merobek mulutnya." Kedua hooligan itu segera melakukan apa yang dia inginkan, tetapi berbalik. Mengirim Aurora Bliss ke Rina Sabrina. Melihat payudara Aurora Bliss yang montok dan bangga ketika dipaksa untuk berdiri, mata Wiwin Limo bersinar dengan cahaya jahat, dan berkata, "Berani memukul istriku, percaya atau tidak, aku akan menelanjangimu." Rina Sabrina mendengus dingin dan berkata, "Lebih dari sekedar menelanjanginya, aku juga ingin kedua bajingan ini memperkosanya di tempat di depan begitu banyak orang." Kedua hooligan itu menjadi panas setelah mendengar ini, dan berharap Rina Sabrina segera memerintahkan mereka untuk memulainya sekarang. Dengan sosok yang begitu baik dan kecantikan yang menawan, mereka berdua tidak keberatan sama sekali, dan mereka bersedia melakukan pertunjukan erotis dengan gadis yang indah seperti Aurora Bliss di depan semua orang. Aurora Bliss penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan dadanya naik turun karena kemarahan. "Rina Sabrina, kamu adalah manusia, bukan binatang buas, jangan membuat dirimu lebih rendah dari binatang buas." Plak. Tanpa sepatah kata pun, Rina Sabrina menamparkan Aurora Bliss begitu keras sehingga seolah bintang emas muncul di matanya, kepalanya pusing dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Rina Sabrina berkata dengan senyum jahat, "Aurora, kubiarkan dua bajingan melayanimu, apakah kamu puas? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu hanya rubah, asalkan ada seorang pria yang membiarkanmu bahagia, kamu pasti senang di hatimu. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa." Rina Sabrina tiba-tiba mengubah ekspresinya dan pura-pura peduli, "Aku hampir lupa bahwa kamu adalah dewi di hati semua teman sekelas laki-laki. Bagus, kamu harus berteriak ketika kamu bahagia nanti, aku ingin semua teman sekelas laki-laki datang dan melihatnya." Aurora Bliss berkata dengan sedih dan marah. "Tidak tahu malu? Wanita jalang, pada titik ini, kamu masih berani memarahi istriku?" Wiwin Limo berkata. Dia melangkah maju dan meninju Aurora Bliss tanpa basa-basi, menyebabkan Aurora Bliss menundukkan kepalanya kesakitan dan menangis. Rina Sabrina menjambak rambutnya dan berkata dengan bangga, "Bukankah menyakitkan dipukuli oleh suamiku? Tidak masalah, aku akan membiarkan suamiku menggosoknya untukmu nanti, aku yakin itu akan membuat kamu nyaman." Aurora Bliss dia berhenti berbicara, menutup bulu matanya dengan gugup dan menangis. Haha, dia gemetar ketakutan. Dewi sekolah yang bermartabat, yang dulunya terhormat sekarang hendak buang air kecil. Melihat tatapan menyakitkan dan ketakutan Aurora Bliss, Wiwin Limo merasa sangat lega. Di mana suaminya? Kemana Kenzi pergi? Mengapa dia tidak datang untuk membantunya? Beberapa teman sekelas laki-laki lainnya tidak dapat melihatnya, dan seseorang mengatakan sesuatu. Wiwin Limo berkata dengan arogan setelah mendengar ini, "Kalian mengharapkan sampah itu datang dan membantu, apakah dia berani? Saya kira sampah itu melihat sesuatu terjadi dan bersembunyi di suatu tempat sejak lama." Rina Sabrina berkata dengan bangga, "Begitulah pria pecundang. Aku ingin Kenzi berada di sini untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istrinya yang cantik diperkosa di depannya." Semua orang pergi, kamu masih bermain kentut. Rina Sabrina meregangkan lehernya lagi dan melihat sekeliling dengan berpura-pura. Dia meneriakkan beberapa patah kata, "Kenzi, Kenzi. Ayo, mari kita lihat istrimu dan bajingan-bajingan melakukan kesenangan."
Wajah seperti pertunjukan mengungkapkan semacam kesombongan dan keangkuhan sepanjang waktu, seolah-olah tidak sama sekali menganggap Kenzi dengan serius. Ketua kelas lama tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seorang pria seperti Kenzi terlalu tidak bisa diandalkan. Istrinya akan mengalami kecelakaan, tetapi dia melarikan diri sendiri. Benar, dia hanya pria wajah putih kecil tanpa tulang. Beberapa teman sekelas pria lainnya juga menggelengkan kepala, merasa sedih dan malu untuk pria seperti Kenzi. Lupakan saja, saya pikir semua orang tidak bisa menunggu. Rina Sabrina berkata sambil tersenyum. Karena Kenzi tidak ada di sini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menunggunya, pertunjukan besar yang seharusnya dilakukan tidak bisa ditunda karena dia, dan pertunjukan ini akan dimulai. Dia mengangkat dagu Aurora Bliss dengan satu tangan, dan berkata dengan nada menghina, Aurora, saatnya bagimu untuk bersenang-senang. Aku akan memotret Anda dengan sekelompok bajingan dalam beberapa saat. Saya akan melihat apakah Anda berani menyinggung saya di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan wajah Aurora Bliss lagi dengan tamparan di wajah, lalu mengangkat dadanya dan berkata dengan arogan. Lepaskan dia. Aku akan menghadiahi dia untukmu sekarang dan menamparnya dengan keras. Hehe, terima kasih Nona Sabrina, terima kasih Tuan Muda Wiwin Limo. Kedua hooligan itu sangat bersemangat dan tersenyum licik. Tolong optimislah, kami pasti akan menampilkan drama yang luar biasa dengan Nona ini. Wiwin Limo mengangguk dengan sangat puas, lalu melirik Aurora Bliss dan berkata dengan jijik, bah. Selanjutnya, kedua hooligan itu tertawa, seolah-olah sengaja bermain kucing dan tikus dan merobek gaun Aurora Bliss. Ketakutan, Aurora Bliss berjuang dengan seluruh kekuatannya dan menangis dengan sedih, Kenzi, Kenzi. Di mana kamu? Kemarilah, selamatkan aku, wuwu. Wiwin Limo dan Rina Sabrina melihat ekspresi menangisnya, dia tidak bisa menahan tawa, sangat bangga dan sangat arogan. Namun, pada saat ini, Kenzi telah tiba dengan langkah cepat. Melihat istrinya, lengan yang dipelintir oleh dua penjahat dan masih merobek roknya dengan tangan dan kakinya, tetapi dia hanya bisa meratap dan menangis, mencoba yang terbaik untuk melawan. Dada Kenzi tiba-tiba meledak menjadi marah, bahkan matanya menjadi merah darah. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan mengamuk jika disentuh. Ketika marah, darah berceceran ribuan mil. Bab 274. Ha, pamanku ada di sini. Berani menggertak istriku, kamu mati. Kenzi mendengus dan membanting telapak tangannya ke depan, hanya dan terdengar dua ledakan keras. Kedua hooligan dipukul di dada pada saat yang sama dengan kekuatan tangannya dan mereka masing-masing menjerit nyaring, seperti daun jatuh yang ditiup angin kencang, tubuh mereka terbang jauh, dan akhirnya terbanting ke dinding, seperti anjing mati jatuh ke tanah. Melihat bahwa Kenzi meninju kedua preman itu segera setelah mereka muncul, dan akhirnya berbaring di sana, berdarah di 7 lubang, dan tidak ada lagi gerakan, semua orang gemetar dan terkejut. Ketua kelas lama dan beberapa teman sekelas lama menatapnya dengan takjub. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa menantu kecil berwajah putih yang dimiliki Aurora Bliss sebenarnya memiliki kemampuan yang begitu kuat, dan dia adalah pria yang kejam. Suamiku, kamu akhirnya di sini. Melihat Kenzi mendekat, seolah-olah dia telah bertemu penyelamat, Aurora Bliss menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Jangan takut, kamu tidak perlu takut. Aku ada di sini, tidak ada yang terjadi. Kenzi menepuknya dengan penuh kasih dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi, mengapa ini terjadi? Jangan tanya lagi, ayo pergi, ayo pulang. Meskipun Aurora Bliss terlihat anggun dan tampak modern, dia adalah gadis kota yang percaya diri dan mandiri, meskipun terkadang dia juga kehilangan kesabaran dan berteriak di depan Kenzi, terlihat sangat sulit diatur, tetapi dia sebenarnya seorang wanita yang sangat baik dan bahkan penakut di tulangnya. Dia tahu bahwa pertanian Paradise ini adalah wilayah Wiwin Limo dan Rina Sabrina. Wiwin Limo dan Rina Sabrina didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Levi Louis, jadi dia tidak ingin memberitahu Kenzi kebenaran bahwa Wiwin Limo dan Rina Sabrina sedang menyuruh preman untuk menggertaknya. Karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Kenzi. Kenzi telah mengalahkan kedua penjahat itu. Jika dia menyerang Wiwin Limo dan Rina Sabrina lagi, Levi Louis, yang berada di belakang layar, pasti akan maju untuk menyusahkan Kenzi. Aurora Bliss lebih suka sedikit dirugikan daripada Kenzi menjadi musuh Levi Louis. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berani Kenzi, dia masih sendirian, tetapi Levi Louis adalah seorang pengusaha yang kuat dan terkenal yang tidak ada yang berani menyinggung.
Faktanya, bahkan jika Aurora Bliss tidak mengatakan apa-apa, Kenzi telah menebak apa yang terjadi. Selain itu, ketika dia tiba barusan, dia samar-samar mendengar tawa puas Wiwin Limo dan Rina Sabrina, serta kata-kata keji yang mempermalukan istrinya. Dia tidak bertanya lagi atau menghibur istrinya, tapi menoleh, matanya menjadi dingin. Dengan tatapan dinginnya, Wiwin Limo merasa ngeri tanpa alasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, merasakan hati nurani yang bersalah dan dia ingin melarikan diri. Namun, Rina Sabrina meraihnya dan berkata dengan jijik, "Apa yang kamu takutkan? Ini hanya sedikit-sedikit kekuatan, apakah dia berani memakan kita?" Rina Sabrina mencibir pada Kenzi dan berkata, "Kamu bodoh, kamu pikir kamu jika menyelamatkan istrimu, kamu merasa sangat agung. Dua orang yang baru saja kamu pukul dengan keras sama-sama di bawah Levi Louis. Sekarang kamu dalam masalah besar, bahkan jika kami berdua rela melepaskanmu, Tuan Levi yang galak dan terkenal, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Dia mendengus dingin, dan berkata dengan nada mencemooh, "Berlututlah, jangan menunggu sampai pamanku datang sebelum terlambat untuk memohon. Orang seperti kamu, jangan berani menentang kami. Saya ingin orang-orang bermain dengan istri Anda, maka dia harus bermain. Jika saatnya tiba, saya akan meminta setiap pria di bawah paman saya untuk memperkosa istrimu di depan Anda." Mendengar ini, Aurora Bliss menarik Kenzi dengan ketakutan yang tersisa, dan berkata dengan mata ketakutan, "Ayo pergi, ayo pulang dan keluar dari sini." Kamu sangat takut sehingga akan buang air kecil lagi." Wiwin Limo merasa senang begitu dia melihat ekspresi ketakutan Aurora Bliss, dan dia mulai berpuas diri lagi dan berkata dengan arogan, "Kenzi, bukankah kamu sangat hebat?" Kenzi berdiri diam, seolah-olah ada akar di bawah kakinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap mereka berdua dengan mata dingin, tidak tahu berpikir apa di sana. Aurora Bliss sedang terburu-buru dan membujuk, "Kenzi, jangan berani lagi, cepat pergi. Kamu tidak tahu siapa Levi Louis, kamu tidak bisa melakukan hal-hal bodoh." Pemimpin pasukan tua dan yang lainnya tidak tahan lagi, dan mereka semua maju, dengan cemas membujuk, "Kenzi, jangan linglung, bawa Aurora pergi bersamamu dengan cepat. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan istrimu. Aurora telah berhasil lolos dari kesulitan. Kamu tidak boleh membawanya masuk ke sana lagi." Kenzi melirik teman sekelas lama yang baik hati ini, dan berkata singkat, "Saya menghargai kebaikan kalian, tetapi saya tidak akan pergi." Dia memandang Wiwin Limo dan Rina Sabrina, dan berkata dengan tegas, "Kalian harus membayar harga yang menyakitkan karena memprovokasi istriku lagi dan lagi." Wiwin Limo tersenyum. Dia duduk dengan murah hati dan berkata dengan percaya diri, "Karena kamu tidak ingin pergi, aku tidak bisa memaksanya. Aku ingin melihat siapa yang akan membayar harga yang menyakitkan." Tapi kamu harus berhati-hati, istrimu adalah wanita cantik, jangan biarkan sekelompok bajingan bergegas untuk menyentuhnya. Anda suami yang sia-sia, hanya bisa bersembunyi dan menangis melihat hal cabul semacam itu. Saya tidak sabar untuk melihat istrimu dihancurkan oleh para hologan. Hahaha. Wiwin Limo tersenyum puas lagi di bawah rasa tidak enak. Ketua kelas lama lainnya dan teman sekelas lama lainnya mulai menggelengkan kepala satu demi satu. Kenzi sangat keterlaluan sehingga dia tidak mendengarkan bujukan apapun. Ini tidak bodoh, tetapi sembrono. Dia lebih suka mengambil risiko dengan istrinya. Dia benar-benar pria yang sembrono. Mata yang mereka lihat pada Kenzi semuanya menjadi menghina dan meremehkan. Pada saat ini, Levi Louis bergegas dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, ada beberapa pria kuat berjas hitam. Setelah Wiwin Limo meliriknya dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan tertawa penuh semangat. "Hehe, Kenzi, pamanku sudah ada di sini. Kali ini, bahkan jika kamu dan Aurora Bliss ingin pergi, kamu tidak bisa pergi lagi." Aurora Bliss tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan bersembunyi di belakang Kenzi. Matanya menatap Levi Louis penuh dengan ketegangan dan ketakutan yang intens.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya dan Kenzi dengan dukungan orang seperti Levi Louis. Paman, kamu akhirnya di sini. Rina Sabrina buru-buru menunjukkan senyum manis, berlari dan berkata dengan genit, "Paman, tolong bantu keponakanmu, hembuskan napas untukku, dan beri mereka pelajaran." Dia menunjuk Kenzi, matanya provokatif, dan ekspresinya dingin dan arogan. Ketika Levi Louis mendengar ini, dia gemetar dan dengan gugup melangkah maju dan bertanya, "Tuan Kenzi, apakah mereka menyinggung Nyonya Kenzi barusan dan memperburuk keadaan?" Wajah Kenzi muram dan nadanya dingin. "Menggunakan pinjaman orang dari Anda untuk memperkosa istri saya di depan umum, apakah menurut Anda itu bukan masalah besar?" Mendengar ini, hati Levi Louis tenggelam. Dia tahu betul bahwa hal-hal yang rusak seperti itu tidak bisa berakhir. Dan melihat ekspresi Kenzi, sepertinya dia juga kesal. Saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berlutut dan berkata, "Ya, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Tuan Kenzi, masalah ini bukan niat saya. Tolong Tuan, ada banyak dari mereka, dan mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Demi saya, maafkan saya untuk ini." Levi Louis tampak sangat ketakutan, memukul-mukul kepalanya ke lantai seperti bawang putih, bersujud, dan kemudian dengan menyedihkan memohon belas kasihan. Melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri, Wiwin Limo dan Rina Sabrina sepertinya disambar petir. Aurora Bliss dan ketua kelas lama dan teman-teman sekelas laki-laki lainnya menatap kosong pada Levi Louis, yang berlutut dan bersujud, dan pada Kenzi, yang berdiri di sana tanpa bergerak, semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan kagum.